I was lying there in the VA hospital with a big hole blown through the middle of my life, I started having these dreams of flying. I was free. Baik, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika ya, untuk matematika peminatan. Kita masuk dalam materi asimtot tegak dan asimtot mendatar dari fungsi aljabar. Nah, dalam materi ini kita pahami definisinya dulu ya. Asimtot tegak dan mendatar fungsi aljabar, definisinya: jika limit x mendekati c, fungsi fx sama dengan positif maupun negatif terhingga, maka garis tegak dengan persamaan x sama dengan y dinamakan sebagai asimtot tegak bagi fungsi y sama dengan fx. Nah, selanjutnya jika limit x mendekati tak terhingga ya, dari sebuah fungsi itu sama dengan L, atau limit x mendekati negatif tak terhingga dari sebuah fungsi sama dengan L, maka garis mendatar dengan persamaan y sama dengan L itu dinamakan sebagai asimtot datar bagi fungsi y sama dengan fx. Itu definisi bagaimana kita menggambarkan asimtot tegaknya dan asimtot datar ya. Jadi asimtot tegak tadi kita fokus ke x mendekati c ini ya. C ini yang fokus kita. Kalau hasilnya itu positif tak terhingga maupun negatif, itu dia yang menjadi asimtot tegak. Sedangkan kalau asimtot mendatarnya maka limitnya harus x menuju tak terhingga atau negatif tak terhingga. Kita fokus di L, hasilnya ya, hasil dari fungsinya, hasil dari limit fungsinya, berarti y sama dengan L. Oke. Kita langsung saja masuk di contoh soal. Misalnya contoh 1, tentukanlah asimtot tegak dan asimtot mendatar dari fungsi y sama dengan fx sama dengan 1 per x kurang 2 misalnya gitu ya. Penyelesaiannya, oke, fungsi fx sama dengan 1 per x kurang 2 agar nilai limitnya tak terhingga. Tentu karena ini berbentuk pecahan, maka dia nanti tak terhingga limitnya itu ketika penyebutnya 0, atau yang menyebabkan x kurang 2 sama dengan 0 itu tentu adalah x sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 dikurang 2 nanti 0 kan. Maka kita simpulkan bahwa persamaan asimtot tegaknya adalah x sama dengan 2 itu. Nah, asimtot mendatarnya kita mencari nilai limit menuju atau mendekati tak terhingga dari 1 per x kurang 2 itu ya. Kita tinggal substitusikan nilai tak terhingga ke dalam fungsi ya. Berarti limit x mendekati tak terhingga 1 per x kurang 2 berarti sama dengan 1 per x kurang tak terhingga ya. Kita substitusikan langsung aja ini ya, berarti sama dengan 1 per tak terhingga, berarti sama dengan 0. Dengan rumus limit menuju tak terhingga atau mendekati tak terhingga kita pahami juga ya, di mana variabel pangkat tertinggi dari pembilangnya itu ya lebih kecil daripada penyebut, karena di sini dia x pangkat 0, di sini x pangkat 1, maka hasilnya menjadi 0 ya. Dengan demikian maka kita kesimpulannya adalah persamaan asimtot mendatarnya adalah y sama dengan 0. L-nya ini tadi hasilnya. Nah, mari kita bisa perhatikan grafik dari fungsi fx sama dengan 1 per x kurang 2 itu ya. Kita lihat grafiknya sekarang. Nah, ini dia grafiknya. Nah, kalau kita lihat ini sumbu y ya. Ya, ini sumbu y-nya, ini sumbu x. Nah, ketika lihat sini x sama dengan 2 ini adalah asimtot tegaknya, dan y sama dengan 0 itu asimtot mendatar. Ini grafik fungsi dari fx sama dengan 1 per x kurang 2. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua ya. Kedua. So, jadi ini contoh soal yang kedua ya. Kedua. Oke, tentukanlah asimtot tegak dan asimtot mendatar dari fungsi
Y sama dengan fx sama dengan 2x per x kurang 1. Oke. Langkah-langkahnya tentu kita mengikuti definisi tadi ya. Fungsi fx sama dengan 2x per x kurang 1 agar nilai limitnya itu adalah tak terhingga itu tentu penyebutnya harus 0 ya, atau yang menyebabkan x kurang 1 sama dengan 0. Si x kurang 1 sama dengan 0. Tentu di x sama dengan 1 kita simpulkan bahwa persamaan asimtot tegaknya itu adalah x sama dengan 1 ya. Itu asimtot tegak dari fungsi 2x per x kurang 1. Nah selanjutnya, untuk menemukan asimtot mendatarnya, kita mencari nilai limit x mendekati tak terhingga dari fungsi itu, 2x per x kurang 1. Nah, ini kita lihat adalah merupakan fungsi pecahan ya. Dan kita sudah memahami bagaimana menentukan nilai limit x mendekati tak terhingganya, yaitu dengan teknik kita membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi variabelnya. Pangkat tertinggi variabelnya tentu adalah x pangkat 1. Oke, dia menjadi limit x mendekati tak terhingga 2x per x kurang 1 sama dengan limit x mendekati tak terhingga, berarti 2x per x ya. Kita bagi dengan x dibagi x per x ya. X yang hijau kita bagi dengan x kurang 1 per x sama dengan limit x mendekati tak terhingga. Oke, 2x per x itu menjadi 2 di sini, dan x per x di sini 1 kurang 1 per x. Nah, kita substitusikan sekarang nilai tak terhingga ke bentuk limit itu menjadi 2 per 1 kurang 1 per tak terhingga sama dengan 2 per 1 dikurang 0. Ingat lagi dalam limitnya bahwa 1 dibagi bilangan yang sangat besar itu adalah 0. Hasilnya menjadi 2 per 1 sama dengan 2. Nah, ini hasil dari limit tak terhingga ya. Dengan demikian persamaan asimtot mendatarnya itu adalah y sama dengan 2 tentunya gitu. Nah, coba kita mari perhatikan lagi grafik fungsi dari fx sama dengan 2x per x kurang 1 tersebut. Ini dia grafiknya ya. Nah, ini grafiknya. Kalau kita perhatikan, maka ini ya, ini garis y sama dengan 2, dan ini garis x sama dengan 1. Ini merupakan tadi asimtot tegaknya di x sama dengan 1, dan ini merupakan asimtot mendatarnya di y sama dengan 2. Sementara garis yang warna biru ini adalah merupakan fungsi atau grafik dari fungsi fx sama dengan 2x per x kurang 1 gitu. Jadi kalau perhatikan ini, garis fungsi ini tidak akan pernah menyentuh garis y sama dengan 2, si asimtot mendatarnya tadi. Sama ini ya, hasil fungsinya pun tidak pernah menyentuh garis ini x sama dengan 1, baik dia menuju tak terhingga sangat besar sekali maupun menuju atau hasilnya adalah negatif tak terhingga. Ini dia tidak akan pernah. Itu yang disebut dengan asimtot tegak ya, dan ini adalah asimtot mendatarnya. Begitu pemahaman tentang apa itu asimtot tegak dan asimtot mendatar, khususnya dalam fungsi aljabar. Teknik ini bisa digunakan untuk bentuk-bentuk fungsi yang berbeda. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat, walaupun singkat tapi bisa dipahami dengan baik. Fasis rosa neri